Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber Afandi Channel, seluruh penonton semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, dan memberikan kelancaran rezeki serta kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, atas saran salah seorang yang komentar di video saya agar membuat video-video antara Ustadz Wahabi yang bertentangan satu sama lain, bahkan ada yang saling mengkufurkan, dibuatkan semacam konten seakan-akan lomba cerdas cermat. Tujuannya apa? Tujuannya tak lain hanyalah memberikan pemahaman terhadap masyarakat, karena mereka itu anti terhadap madhab, anti terhadap pendapat ulama, sehingga mereka bebas berpendapat atau memutuskan hukum dengan sendiri-sendiri. Dan silakan bagi teman-teman Wahabi yang merasa tidak terima atau gimana, bisa langsung ajukan live terhadap saya. Dan kalau ingin tahu video lengkapnya, saya ini ambilkan dari link-link Wahabi sendiri. Silahkan masuk ke deskripsi video ini. Langsung yang pertama, mari kita mulai dakwah dagelan Wahabi menjelang berbuka puasa ini. Yang pertama adalah Ustadz Dr. Khalid Basalamah LCMA dengan Ustadz Yazid Jawas. Dengarkan pertanyaannya seperti ini. Bagaimana hukum memberi terhadap pengemis? Kita tidak tahu apakah pengemis itu kaya atau bukan, apakah pengemis itu sholat atau tidak. Bagaimana hukumnya? Boleh memberi atau tidak? Kepadamu seseorang yang meminta sementara dia di atas tunggangannya, berilah. Oh, berarti menurut Pak Ustadz Khalid Basalamah, Pak Dokter ini boleh memberi pengemis sekalipun kita tidak tahu apakah itu kaya, miskin, sholat atau tidak. Selanjutnya bagaimana jawaban Pak Yazid Jawas? Silahkan Pak Yazid Jawas. Bagaimana hukumnya memberi uang kepada orang yang suka minta-minta? Jangan diberikan. Jadi menurut Pak Yazid Jawas, tidak boleh memberi terhadap peminta-minta ya, tidak boleh. Karena kita tidak tahu apakah itu sholat atau tidak, itu kaya atau tidak. Begitu ya Pak Yazid Jawas. Berbeda dengan yang Pak Dr. Khalid Basalamah itu. Siapakah yang benar? Yazid Jawas atau Basalamah? Ya, ternyata Khalid Basalamah yang benar. Pertanyaan berikutnya yang akan dijawab oleh dua orang Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Abdul Hakim Abdad dan Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Pertanyaannya anak SD ya, pertanyaan anak SD. Ilmu IPA, ilmu pengetahuan alam sains. Apakah bentuk bumi itu bulat atau datar? Silahkan dijawab. Yang pertama Abu Haidar As-Sundawi. Ting. Berdasarkan ayat dan hadis menyatakan bumi ini datar. Oke, jawaban saya kunci. Bumi datar menurut Abu Haidar As-Sundawi. Sekarang silakan ganti Ustadz Abdul Hakim Abdad. Dalam ketegasannya bahwa bumi itu memiliki kebulatan. Jadi jawaban Pak Abdul Hakim Abdad, bumi adalah bulat. Abu Haidar As-Sundawi, bumi datar. Yang mana yang betul? 100 untuk Abdul Hakim Abdad, 0 alias 0 untuk Abu Haidar. Selanjutnya peserta terakhir 3 orang ya. Ustadz Zainuddin, kemudian Ustadz Bawasir, Subhan Bawasir, dan Khalid Basalamah. Karena sekarang masalah puasa yang sering disalah artikan dan disalah pahami oleh masyarakat adalah masalah hadis ini,
idza sami'a ahadukumul nida wal ina'u ala yadih fala yada'u hatta yaqdi hajatahu minhu. Jika kalian mendengar adzan kemudian wadah masih di tangan kalian, maka jangan letakkan wadah itu hingga kalian melaksanakan atau menuntaskan hajat kalian itu. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita sedang makan sahur kemudian mendengarkan suara adzan pertanda masuk waktu, apakah kita tetap boleh makan sampai selesainya adzan, atau ketika mendengar adzan kita sudah harus berhenti? Ting. Yang pertama saya berikan kepada Ustadz Ahmad Zainuddin untuk menjawabnya. Silahkan Pak Ustadz. Apakah kita mendengar adzan subuh masih bisa makan? Jawabannya, jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Kalau seandainya makanan di mulut kemudian adzan, maka sepedas apapun makanan tersebut harus dilepeh dan gak boleh minum setelahnya. Oke, selanjutnya Pak Subhan Bawasir Biker Sunnah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah kami ajukan. Silakan Pak Subhan Bawasir Biker Sunnah. Ustadz, waktu sahur kita lagi minum, kemudian azan berkumandang. Batasannya azan langsung selesaikan minum atau bagaimana? Ya, Umar ibn Khattab pun menahan tangan seseorang dalam mangkuk ketika azan berkumandang. Selesaikan, kata Umar. Khilaf masalah waktu azan, tapi yang sahih sampai selesai azan. Masalah waktu azan, tapi yang sahih sampai selesai azan. Selanjutnya Pak Dr. Khalid Basalamah. Silahkan Pak Dr. Khalid Basalamah untuk menjelaskan. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Yang betul berdasarkan pendapat ulama, imam madhab dan ulama-ulama Saudi sendiri, maka yang betul adalah pendapat Ustadz Ahmad Zainuddin. Ketika sudah mendengar adzan, walaupun makanan pedas maka harus dilugahkan, harus dibuang dan tidak boleh minum setelah itu. Nah, jadi dua orang Ustadz itu salah, Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Subhan Bawasir. Boleh dihabiskan, boleh makan terus sampai selesainya adzan. Ini salah dan keliru. Baik teman-teman, saya jelaskan sedikit karena ada orang Wahabi ketika saya mengomentari Khalid Basalamah tentang makan sahur yang adzan masih boleh makan sahur sampai selesainya adzan itu. Orang Wahabi banyak membawakan bahwa katanya saya tidak tahu hadis. Ketika salah seorang mendengar adzan sedangkan wadah masih ada di tangan, maka jangan diletakkan hingga melaksanakan hajatnya itu. Nah, apa sebenarnya maksud dari hadis itu? Ini silakan baca Arabnya itu. Idza sami'a ahadukumun nida'a wal ina'u ala yadi fala yada'u hatta yaqdiya hajatahu minhu. Nah, maksud hadis ini terjadi perbedaan ulama dalam memuroti dalam memaknai hadis ini. Wa qad ikhtalafa fil maksud bin nida' wal adzan fi hadzal hadis. Ada yang memahami bahwa al maksud huwa ayu nida'in lis shalah. Yang dimaksud adzan-adzan di dalam idza sami'a ahadukumun nida itu maksudnya adalah adzan setiap salat 5 waktu. Ketika kita pas lagi makan kemudian ada adzan duhur, maka kita ndak usah letakkan dulu tangan kita, ndak usah letakkan dulu wadah kita untuk menjawab adzan dan pergi ke masjid. Tapi selesaikan dulu makan kita yang ada di mulut, kemudian menjawab adzan bitardidihi dengan mengulang-ulang. Itu penjelasan pertama dari hadis tersebut. Kemudian ada yang memaknai adzan fajar sodik bagi orang yang ingin berpuasa di Ramadan dan lainnya Ramadan, ya, bahwa orang yang sahur itu boleh menyempurnakan makanan yang ada di tangan dan yang ada di mulutnya itu ketika mendengar adzan. Tetapi yang dimaksud jangan tinggalkan itu adalah mahmulun. Itu diarahkan terhadap adzan yang masih sebelum waktunya. Kalau adzan sudah masuk waktunya, artinya sudah fajar sodik dimulai, adzan itu pertanda masuk waktu. Biasanya muadzin itu adzan ketika sudah masuk waktu subuh, maka tidak boleh di situ dan harus dimuntahkan, harus diludahkan, tidak boleh diteruskan untuk makan, ya. Jadi walaisa al maksudu al istimror fil akli ba'da adzanil fajri. Bukan maksudnya diteruskan makan ketika mendengar adzan subuh, begitu Pak Bro.